Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita sudah bahas tentang strengthening ya, bagaimana kita bisa menguatkan sebuah material ya. Nah, kalau setelah dikuatkan tetap tidak bisa bertahan terhadap stres yang diberikan, akhirnya apa? Yang kita sebut sebagai failures ya, kegagalan sebuah material ya. Failures ini eh, efeknya bisa biasa saja, misalnya ya sudah habis ya, pecah gelas yang jatuh pecah. Ini kan karena stres yang diberikan jauh melebihi yang dia bisa tahan ya, atau bisa katastrofik kalau dalam industri yang paling berhubungan ya, industri transportasi. Nah, contohnya di sini nih kapal Titanic ini adalah sebuah skin dari film Titanic 97 ya, yang menggambarkan badan kapal yang fraktur atau pecah ya, atau patah secara getas ya, brittle fracture sebelum tenggelam. Nah, ini patahan di sini ya. Nah, failure ini disebabkan oleh proses yang kita sebut sebagai transisi dari ductile to brittle. Padahal logam tapi dia bisa pecah seperti kaca ya, seperti ini. Umumnya kalau logam diberi stres bagaimana? Nah, melembek dulu, ada plastic deformation ya. Tetapi kalau suhunya rendah, misalnya ini misalnya besi yang kita gunakan adalah besi 1018. Pada 40 derajat Celcius dia sudah di bawah 40 derajat Celcius dia sudah menjadi seperti ini ya. Nah, ini misalnya ASI yang digunakan sebagai bahan utama rivet kapal, dia sudah menjadi brittle pada di bawah 40 derajat Celcius. Atau misalnya ini di kondisi itu masih ada iceberg, jadi kira-kira temperaturnya ya 4 atau 10 derajat Celcius ya. Sedangkan kalau kita gunakan baja modern saat ini, misalnya A36, dia akan lebih ductile ya, dengan temperatur transisi lebih rendah. Asal belum di bawah minus 15, jadi akan patah secara getas ya. Nah, bagaimana kita bisa menghindari tragedi serupa di masa datang? Ya, kita harus tahu mekanisme failure-nya itu seperti apa ya. Oleh karena itu kita failure ya, pernah membuka snack ya, Anda jajan di koperasi ya, mau membuka bungkus kemasan, dicari apanya? Anda pasti cari sobekan kecilnya nih, ada notes ya, tulisannya biasanya open here ya. Kenapa kalau kita gunakan itu lebih mudah terbuka ya? Jika sudah ada notes kecil di ujungnya ya. Nah, kenapa? Karena stres itu diamplifikasi di sebuah ujung sobekan notes ya. Nah, ini hal yang sama juga dapat terjadi pada struktur yang jauh lebih besar seperti kapal Titanic yang tadi kita bahas ya, atau kapal lain yang mengalami patah brittle. Tanker minyak ini awalnya pasti ada notes kecil yang ketika dikasih energi sedikit saja dia bisa pecah dengan tiba-tiba ya. Ada juga nih Aloha Flight 243 yang benar-benar terkelupas badan pesawatnya saat terbang ya. Untung ini selamat, hanya ada 1 atau 2 korban jiwa ya. Nah, oleh karena itu mempelajari mekanisme failure ini bisa membantu kita untuk mencegah terjadinya tragedi-tragedi serupa di masa yang akan datang. Nah, secara garis besar failures ini ada 3, dikategorikan menjadi 3. Satu adalah fracture, patah ya. Patahnya spesimen menjadi 2 atau lebih akibat stres. Ini umumnya terjadi pada temperatur rendah. Nah, rendahnya berapa? Ya masih macam-macam setiap material ya. Untuk gelas atau kaca ya 100 derajat saja rendah. Tapi untuk besi atau logam lain ya mungkin 20 derajat atau mungkin 0 baru dibilang rendah ya. Untuk polimer ya mungkin 0 derajat saja masih tinggi ya. Nah, nanti kita akan definisikan. Yang kedua adalah fatigue. Ini secara istilah direct translation-nya apa ya? Lelah, capek. Materialnya ini kecapean ya, sudah dia fracture tapi akibat siklus, ada siklus dari tensi kompresi yang terus menerus, yang sampai akhirnya dia lelah dan menyerah. Hayati lelah. Ini ada juga material. Yang ketiga ada namanya creep ya, deformasi yang akibat mekanisme berbeda. Dia terjadi ketika sebuah spesimen ini diberi stres dan
diberi temperatur tinggi ya. Meskipun stres yang diberikan masih di bawah tensile stress atau yield stress, tapi akibat efek temperatur ini ada di menghasilkan deformasi permanen yang kita sebut sebagai creep ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Fraktur ya, fracture, patahnya spesimen menjadi dua ya. Ini kita definisikan atau kita bagi menjadi dua ya. Ada namanya ductile fracture ya. Nah, seperti ini ya. Artinya dia sebelum patah dia memberikan tanda-tanda dulu. Ini misalnya menjadi mengecil ukurannya, nanti sebelum habis itu dia akan patah ya. Dan kedua adalah brittle fracture ya. Terjadi tiba-tiba tanpa tanda-tanda, tanpa firasat apa-apa, tiba-tiba patah ya. Nah, yang kita inginkan umumnya adalah yang seperti ini, ductile fracture. Jadi kalau sebuah spesimen sedang dalam servis, misalnya pesawat terbang, diinspeksi ya, ada engineer-nya, lihat bagian ini kok sudah mulai menunjukkan tanda-tanda akan fracture ya. Maka next bisa diganti dulu bagian tersebut ya sebelum digunakan lagi ya. Sedangkan brittle ini terjadi tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda ya, permukaannya halus dan sebagainya. Maka ini yang akan kita hindari. Kita ingin menghindari brittle fracture. Ductile didahului dengan deformasi plastik pada spesimen ya, misalnya penyusutan diameter ya, dan dia menghasilkan struktur cup and cone ya. Jadi misal yang bawah seperti ini, yang atas jadi seperti ini ya. Nah, biasanya ada cup and cone. Slide sebelumnya nanti Anda lihat lagi ya. Ductile fracture umumnya adalah mekanisme fraktur pada sebagian besar logam, alloy, dan polimer ya. Kalau brittle ini terjadinya tiba-tiba tanpa deformasi plastik yang signifikan, menghasilkan permukaan fraktur yang rata dan bersih ya. Permukaan umumnya memiliki tanda berbentuk V ya, atau radial, yang ujungnya berasal dari sebuah crack ya, tadi seperti bungkus kemasan makanan tadi ya. Kalau sudah ada sobeknya sedikit, notch, dia akan mudah fracture. Nah, ini juga sama, brittle fracture juga umumnya didahului dari notch ini ya. Ini ada notch, sebuah crack awal, sehingga dia menjalar ke sana ya. Cracknya bisa menjalar. Ini juga sebuah ada crack awal, dia menjalar ke arah spesimen ya. Crack ini sih. Umumnya terjadi pada keramik, logam, dan polimer pada suhu rendah ya. Nah, keberadaan crack awal ini meningkatkan stres ya, yang dialami oleh sebuah spesimen. Nah, terutama di ujung crack. Nah, contohnya seperti ini, saya mempunyai crack. Kalau di sini misalnya saya berikan 100 ya, 100 MPa. Saya tarik dengan gaya 100 mega Newton per meter persegi MPa ya. Ini kalau semuanya rapat, maka atom-atomnya tertarik dengan 100 MPa ya. Tapi kalau saya mempunyai sebuah crack seperti ini, di sini lebih besar dari 100 MPa ya. Kenapa? Karena ini semua, bagian ini semua menjadi ditahan oleh ujung sini ya. Yang di sini tidak bisa menahan karena dia sudah sobek ya. Jadi load dari ujung ini semua hanya ditahan oleh titik ini ya. Jadi titik ini merasakan gaya jauh lebih besar dari 100 MPa ya. Jadi mungkin sudah di atas dari yield strength atau tensile strength-nya ya. Yang ini yang kita sebut sebagai stress amplification ya. Contohnya ini 100-nya di sini nih. Tapi semakin ke dalam, semakin di sini, posisi ini dia mengalami gaya yang jauh lebih besar dari 100 ya. Kenapa? Karena dia harus menahan beban yang sudah tidak tersambung ini. Beban yang seharusnya ditahan oleh material di tengah ini, tapi dia sudah terlepas ya, tidak tersambung. Maka bebannya diberikan ke sana. Nah, maka kita punya namanya faktor amplifikasi ya. Seberapa besar sih stres ini dikalikan ya. Rasio antara stres maksimum yang diterima ya, yang diterima oleh ujung ini terhadap stres yang kita berikan secara eksternal ya. Jadi K sama dengan stres maksimum yang dia rasakan bagi stres mula-mula ya. Besarnya adalah
2 kalikan A dibagi rho berpangkat setengah. A ini ukuran diameternya atau panjangnya berapa, sedangkan rho ini adalah radius kurva. Jadi semakin bulat radiusnya semakin kecil. Radiusnya akan tertentu. Kalau semakin lancip radiusnya berapa? Ini radius kecil, radius besar lagi ya. Nah, ini kan radiusnya jadinya kecil sekali, 0 ya kalau lancip. Jadi sangat besar stres amplifikasinya ya. Nah, maka jika terdapat crack awal pada spesimen material, maka fraktur akan lebih mudah terjadi. Oke. Kenapa? Karena crack ini berfungsi sebagai mengamplifikasi stres. Ya. Nah, resistansi sebuah material terhadap fraktur getas atau fraktur yang seperti ini kita sebut sebagai fracture toughness. Seberapa kuat sebuah material bisa menahan stres kalau sudah ada crack di sana. Ya. Kita sebut sebagai K1C. Ya. K tadi KC fracture toughness adalah KC. Kenapa ada 1? Nah, karena sesuai modenya ya. Untuk mode 1 yang seperti ini. Stresnya arah ke atas ke bawah ya. Mode 2 yang seperti ini. Mode 3 yang kita temukan di bungkus makanan ya. Nah, umumnya yang untuk struktur ini umumnya yang mode 1. Dia diberi stres searah sumbu Z. Ya, maka umumnya kita bahas K1 saja. K1C sama dengan Y ya. Kalikan sigma kalikan akar pi kali A ya. Y ini apa? Y ini faktor geometri ya. Tergantung jenis cracknya. Kalau cracknya seperti ini, maka Y-nya 1. Kalau cracknya di tengah ya. Kalau cracknya di ujung, nilai Y-nya ternyata 1,1. Nilai 1 dan 1,1 itu dapat dari mana, Pak? Dari observasi eksperimental ya. Sigma adalah stres yang kita berikan. Pi, ya Pi saja, konstanta Pi 3,14. A adalah ukuran dari crack. Ya, jadi kalau crack di ujung, kita sebut ini sebagai panjangnya adalah A. Kalau crack di tengah, kita sebut panjangnya 2A. Ya, karena A-nya separuhnya ini. Ya, separuh lingkaran. Ya, karena kita tadi kan ada diameter. Ya, ada jari-jari ya, maka perlu lingkaran separuhnya saja. Nah, ini nilai K1C untuk beberapa material ya. Nah, untuk aluminium misalnya 495 yield strength-nya, KIC-nya 2,24. Aluminium alloy lainnya 44 dan sebagainya ya. Nah, fracture toughness ini kita gunakan sebagai kriteria desain juga selain yield strength ya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan yield strength saja, karena dalam membuat material, memproduksi material ini tidak bisa dihindari, pasti akan ada crack yang dihasilkan dari pemrosesannya ya. Misalnya dia machiningnya atau pencetakannya atau bagaimana, akan selalu menghasilkan crack ya. Nah, ini digunakan kriteria desain untuk menentukan besarnya stres maksimum atau besarnya crack maksimum yang dapat ditolerir oleh spesimen agar tidak fracture ketika digunakan ya. Jelas enggak? Nanti kita lihat soalnya, contoh soal supaya lebih jelas ya. Maka dalam mendesain sebuah material, pemilihan material, densitas, koresi dan sebagainya menentukan besarnya K1C ya dari material tersebut. Ya, jika beban yang akan dipakai, misalnya saat ingin membuat ini digunakan untuk kabel lift ya, kita sudah hitung maksimum beban liftnya berapa, isi berapa orang, liftnya beratnya berapa, kan sudah ketahui stresnya berapa ya. Maka jika beban sudah diketahui, maka ukuran crack maksimum dapat dihitung ya. Kalau bebannya sekian, maka spesimen saya ini tidak bisa memiliki crack yang lebih besar dari ini. Maksimum besarnya crack adalah sekian ya. Nah, tinggal dihitung aja tadi kan K1C sama dengan Y kalikan sigma akar pi kali A ya. Nah, ini sekarang diubah saja, saya ingin A. Jadi ini KIC kuadrat Y kuadrat sigma kuadrat pi A. A sama dengan seperpi kalikan KIC KIC K1C dibagi
sigma Y kuadrat. Ya. Sigma Y semuanya dikuadratkan. Ya. Nah, demikian juga kalau kita memiliki proses produksi, mesin saya atau pabrik saya hanya bisa memproduksi ini nih. Spesimen ini ada crack. Nah, selalu menghasilkan crack sekian. Ya. Atau kita bisa mengukur bahwa spesimen saya kita ukur dengan X-ray, dengan inframerah, misalnya ada cracknya, ukuran cracknya berapa, non-destructive testing. Maka besarnya beban yang maksimum yang dapat ditahan, dapat dihitung juga, tinggal dibalik saja ya. Karena saya ingin mencari sigma, ya, maka sigma maksimum yang bisa digunakan adalah K1C dibagi Y akar pi A. Ya. Nah, ini bisa digunakan untuk desain, konsiderasi desain kita. Nah, beberapa teknik tadi bagaimana caranya kita bisa mengetahui ada crack seukuran ini di spesimen saya. Ya, ini beberapa teknik non-destructive testing (NDT). Ya. Ada scanning elektron mikroskop, ini bisa mendeteksi defect tapi yang hanya di permukaan. Berapa yang bisa dideteksi? Kira-kira sampai 0,001. Ya. Tapi dia hanya bisa dilakukan di laboratorium. Ya. Ada juga namanya teknik dye penetrance. Ya. Jadi kita kayak semacam cat yang dia menyerap ke permukaan, ada celah-celah, ada retakan, dia bisa menyerap, dan fluoresen misalnya. Ya. Nah, dia bisa mendeteksi ada defect sampai ukuran 0,25 mm. Ya. Atau juga ultrasonik, ya, mikroskopi atau visual inspeksi oleh manusia, akustik, dan radiografi. Ini berbagai jenis teknik NDT. Ya. Ada yang di permukaan, ada yang sampai ke permukaan di bawahnya. Oke. Hanya pengetahuan saja. Nah, contoh saya memiliki tabung silinder dengan radius R, ketebalan T. Kita akan gunakan sebagai material untuk pipa gas bertekanan tinggi misalnya. Ya. Saya memiliki crack di tengah-tengahnya dengan ukuran 2A seperti gambar berikut. Tentukan pilihan material paling optimum sehingga ukuran crack semaksimal mungkin dapat ditolerir. Ya. Contoh, kita diberikan data ini. Ya. Ada material karbon besi, karbon steel 1040, atau magnesium alloy, aluminium alloy, titanium alloy, dan sebagainya. Ya. Nah, untuk memaksimalkan ukuran crack yang dapat ditolerir, nah ini kita gunakan, ya kita akan cari A-nya ya. Berapa nih? Jadi kita bisa tahu A sama dengan 1/pi Y kuadrat kali KIC per sigma kuadrat. Ya. Dari kriteria tersebut kita tahu bahwa ini adalah konstan ya, konstan, Y juga konstan. Nah, ini yang sifat dari bahan KIC dan sigma yield strength ya. KIC per sigma kuadrat ini menjadi kriteria ya yang bisa kita gunakan untuk mencari mana yang paling bagus, yang bisa mentolerir ukuran crack yang paling besar ya. Maka kita gunakan aja data dari KIC dan sigma Y dari masing-masing bahan ya. Kemudian kita kuadratkan, kemudian kita ranking dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah ya. Nah, ini ternyata kalau saya memakai karbon steel 1040, crack maksimum yang bisa ditolerir adalah ukurannya 43,1 mm ya, 4,3 cm ya bisa. Kalau magnesium 19,6, aluminium hanya 16,3. Nah, kalau saya menggunakan besi 4340, dia hanya boleh ada crack sebesar 0,93 saja. Ya. Nah, ini cara yang kita gunakan untuk menyeleksi material yang bisa kita gunakan. Tadi fraktur itu umumnya terjadi pada logam ya, tapi ketika dia suhunya rendah, ya. Ketika dia menjadi brittle, awalnya umumnya kan logam ductile, tapi dia menjadi brittle. Ya. Nah, ini kita perlu tahu makanya berapa sih temperatur transisi antara ductile to brittle-nya itu berapa. Ya. Nah, sifat ini bisa diukur dengan tes seperti ini ya, tes ductile to brittle transition, namanya impact testing. Bagaimana caranya? Ya, saya mempunyai spesimen seperti ini.
Spesimen saya letakkan di sini, kemudian saya berikan ayunan dari palu yang sangat besar, ya. Nah, dia akan menekan ini sampai patah, ya. Nah, ini kan kita tahu energinya berapa, ya, energi potensialnya berapa, ditransfer ke spesimen berapa. Nah, selisih dari energi potensial ini dia mengayun sampai berapa, nanti kita akan tahu energi potensial. Selisih energi dari hammer ini pasti masuk ke spesimen, ya. Jadi kita bisa tahu dia menyerap energi berapa banyak. Nah, makanya impact testing ini diujikan untuk beberapa suhu. Misalnya suhu minus 20, sampelnya aja yang minus 20, ya, bukan semuanya. Minus 20, suhu 0, suhu 20, suhu 40, misalnya suhu 60, dan selanjutnya, ya. Maka nanti kita akan dapat bahwa energi yang diserap itu, kalau energi yang bisa diserap besar, kita sebut material itu masih bersifat ductile. Tapi kalau sangat sedikit, dia menjadi sudah brittle, ya. Nah, nanti kita akan dapatkan sebuah grafik di mana ada transisi, ya. Kita sebut sebagai ductile to brittle transition, ya. Nah, makanya kalau sebuah material memiliki sifat ada transisi ductile to brittle, maka kita harus gunakan di atas temperatur transisinya, ya. Contohnya tadi besi yang digunakan untuk Titanic tadi, ini, ya, transisinya kira-kira 40 derajat Celcius. Padahal waktu itu kondisi lautnya sedang musim agak dingin, ya, ada es, ada bongkahan es, berarti mungkin minus atau 0 atau minus atau 10, ya. Itu sudah di bawah transisinya. Jadi logam-logamnya tadi kita menjadi brittle, ya. Kalau tetap dipaksakan, ya, nanti bisa terjadi fraktur yang brittle fracture yang berbahaya, ya. Nah, oke. Yang selanjutnya adalah failure-nya adalah fatigue, ya, lelah. Materinya lelah karena sudah secara periodik terus-menerus diberi load, ya, naik turun, ya. Salah satu tipe failure, ya, pada struktur dengan beban yang bervariasi secara periodik. Misalnya saya berikan stres yang tensi, kompresi, dan seterusnya, ya. Terjadi setelah load yang berulang-ulang dalam waktu yang relatif lama, ya. Fatigue terjadi melalui mekanisme brittle fracture, bahkan pada material yang umumnya bersifat ductile, ya. Ini dimulai dari inisiasi crack, adanya crack dalam spesimen, ya. Ada crack, kemudian kalau spesimen ini saya berikan tensi kompresi, crack ini akan semakin tumbuh sehingga akhirnya pecah secara brittle, ya. Nah, beban periodiknya seperti ini. Ini kita sebut sebagai beban maksimum. Ini titik 0, ya. Beban minimum, ya. Nah, kita sebut sebagai ada rata-rata, beban rata-rata. Misalnya tidak sama antara maksimum dan minimumnya, ya. Nah, minimumnya sekian, minimumnya sekian, ya. Nah, ini ada selisihnya. Atau kadang tidak harus sinusoidal atau tidak harus sama beban maksimum minimumnya. Kadang tinggi, kadang rendah. Artinya sesuatu yang bersifat siklus, ya, siklik. Nah, ini diuji bagaimana? Karena fatigue ini kan bertahan saat lama, 17 tahun misalnya, atau 10 tahun baru failure. Maka di laboratorium diuji pada simulasi, ya, dilakukan melalui simulasi atau menyerupai kondisi lapangan yang sesungguhnya, tetapi misalnya sesungguhnya stresnya 100, ya, ini dinaikkan 10 kali lipat menjadi 1000, ya, atau bagaimana. Nah, ini sudah ada standarnya tentang spesimen yang digunakan seperti apa, ukurannya berapa, alat ujinya seperti apa, ya. Nah, ini umumnya hasil ujinya ditampilkan sebagai kurva SN, oke. Nah, ini kurva SN dari beberapa material menunjukkan semakin besar stres, makin kecil life cycle, semakin pendek masa yang waktu yang bisa digunakan, waktu yang bisa waktu pakai dari material tersebut, ya. Ini SN, kenapa SN? Nah, ini karena sumbu Y-nya adalah S, stres maksimum, dan N, cycle, ya, berapa kali siklus,
ya. 10 pangkat 4 berarti 10.000 kali, 100.000 kali, 1 juta kali, ya, 1 M kali, dan sebagainya. Ini beberapa material sudah punya grafiknya sendiri-sendiri, ya. Misalnya besi nih, besi grafiknya seperti ini. Nah, ini untuk beberapa material memiliki namanya fatigue limit, ya. Nah, ini fatigue limit, contohnya besi di sini. Fatigue limitnya adalah berapa nih? 310 misalnya, ya. Artinya apa fatigue limit itu? Kalau spesimen besi saya hanya beri stres di bawah 310, secara teori dia tidak akan fail, tidak akan gagal oleh mekanisme fatigue, ya, tidak akan fatigue, tidak akan pernah capek. Nah, tapi di sini menunjukkan semakin besar stres, semakin kecil life cycle. Maksudnya apa? Ini kalau spesimen saya stres dengan 400 MPa, dia hanya bisa bertahan kira-kira 10.000, ini mungkin 20.000 di sini, 30.000, 40. Dia hanya bisa bertahan 40.000 siklus, ya. 40.000 siklus. Sedangkan kalau saya stres di 350 misalnya, spesimen saya mampu bertahan 200.000 kali, ya. Nah, ini cara membaca dari SN curve. Kita langsung ke contoh aja. Nah, proses fatigue ini terjadi dari 3 step. Pertama, inisiasi crack, ya. Ini ada crack awalnya. Kemudian cracknya semakin besar, semakin distress, cracknya semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar, ya, hingga sampai ke fase ketiga, ya, final failure, yang terjadi dengan sangat cepat karena sudah tidak bisa menahan, langsung cracknya terjadi tiba-tiba, ya, fracture. Nah, ini, ya. Nah, crack yang menyebabkan fatigue ini hampir semuanya bermula di permukaan, ya. Ini contoh aslinya, ini skematik, ini asli, ya. Ini crack inisiasinya, dia semakin growing, semakin besar, semakin besar, semakin besar, hingga sebesar tertentu melebihi K1C. Nah, sudah fracture akan terjadi dengan cepat, ya. Ini umumnya terjadi di permukaan, awalnya selalu di permukaan, ya, yang berfungsi sebagai stress konsentrator, ya. Nah, misalnya ada goresan atau potongan atau sudut atau lekuan, ya. Makanya salah satu cara untuk supaya tahan terhadap fatigue adalah memperkeras bagian permukaan, ya. Kalau permukaan dibuat lebih keras dari interiornya, ya, dia akan lebih resistan terhadap fatigue, ya. Contohnya ini dengan shock pinning, ya. Prosesnya namanya. Oke, contoh kabin pesawat terbang umumnya dikompresi ketika mengudara, ya, dan dia tidak dikompresi ketika di darat. Nah, makanya ada periodik stres, ya. Nah, jika ada perbedaan tekanan kabin ketika di darat dan ketika mengudara adalah 0 dan 7,92 kali 10⁴ Pascal, ketebalan bodi pesawat yang paling tipis misalnya kita asumsikan sebesar 4 mili, ya. Radius dari pesawat 177 cm. Fuselage terbuat dari material 2014 T6AL alloy, ya. Kita suruh menentukan berapa stres maksimumnya, berapa besar lifetime, ya, dari badan pesawat, ya. Jika pesawat rata-rata mengudara 40 kali seminggu, berapa usia aman pesawat dapat digunakan sebelum terjadi fatigue. Nah, kita harus hitung circumferential stress, ya. Ini kalau ketika di udara, nah, ini tekanan udara di luar menjadi kecil, ya. Dan tekanan udara kita perlu perbesar supaya apa? Supaya kita bisa bernafas oksigen dengan normal. PO2 menjadi kira-kira 0,2 atmosfer. Maka harus diberi tekanan, pressurize, ya. Maka saat mengudara terjadi arahnya keluar, ya. Terjadi stres di sini, ya. Si fuselage ini terregang mengelilingnya, namanya circumferential stress. Ketika di darat ya sama, dari luar 1 atm, dari dalam 1 atm, ya. Nah, stres akibat circumferential ini adalah dapat dihitung R kali delta P dibagi T, ya. R radius, delta P perbedaan tekanan, T adalah ketebalan, ya. Maka kalau kita hitung radiusnya 1,77 meter, perbedaan tekanan kira-kira sekian,
ketebalannya 4 mili. Kita dapatkan 35 kali 10 46 PA atau 35 MPa. Ya. Ketika di udara, ketika di darat 0. Nanti tidak ada perbedaan tekanan, ya. Misalnya saya memiliki stres amplifikasi, ada crack dengan yang menghasilkan stres amplifikasi 8 kali. Maka ini serasa seolah-olah dia mendapatkan 280 MPa, ya, stres maksimum yang dialami oleh bodi pesawat. Ya, misalnya ada crack. Kita tidak bisa menghindari crack, kan? Nah, misalnya cracknya kita asumsikan dia menghasilkan 8 kali amplifikasi. Maka ketika mengudara dia mendapat kira-kira 280 MPa. Maka kita cek saja MPa untuk 280 untuk 2014 T6 AL alloy di mana? Ya, di sini. 240. Nah, kita dapatkan. Oh, berarti si pesawat ini bisa bertahan selama 10 pangkat 5 cycle atau 100.000 kali. 100.000 kali naik, ya. Kalau di udara kan stres, di bawah 0. Naik lagi stres 0, ya. Jadi 1 kali 10 45 kali terbang. Nah, untuk pesawat dengan 50 kali siklus terbang per minggu, berapa? Fatigue life pesawat adalah setelah terbang sebanyak berapa? Ya, 1 kali 10 pangkat 5 bagi 50 atau kira-kira 2000 minggu atau kira-kira 38 tahun, ya. Nah, misalnya untuk keamanan kita selalu menggunakan safety factor 2, ya. Kalau ini bisa aman 38 tahun, kita tidak akan maksimalkan 38 tahun. 17 tahun sudah harus ganti, ya. Atau kok 17, 19, ya. Misalnya yang umum digunakan safety factornya N sama dengan 2, ya. Jadi separuhnya. Sehingga umur aman sebuah pesawat terbang yang sering digunakan adalah kira-kira 19 tahun, ya. Jadi usia pesawat 19 tahun sudah harus ganti, ya. Makanya Anda kalau mudik cek nomor penerbangan pesawat itu apa, PX apa, ya. PK apa, PK XA atau bagaimana, cek di website ini umur pesawatnya sudah berapa tahun, ya. Kalau di atas sudah teenagers, ya coba cari pesawat yang lebih muda. Oke, itu tentang fatigue, ya. Oke, yang terakhir namanya creep, ya. Ketika material digunakan pada kondisi stres meskipun stresnya kecil pada temperatur tinggi. Kira-kira temperaturnya 0,4 kalinya di atas 0,4 kali melting temperature, titik lelehnya, ya. Maka dia akan lama-lama akan memanjang dengan sendirinya, terdeformasi dengan sendirinya, ya. Nah, creep terdiri dari 3 fase juga. Fase instant strain, ya, ketika baru diberi stres, naik, bergerak, ya. Kemudian fase steady state, ya, dia akan lurus. Kemudian fase dipercepat, ya, fase akselerasi hingga akhirnya rupture, di sini patah, ya. Nah, ini berfungsi seperti sebagai efek dari fungsi dari temperatur. Ketika di bawah 0,4 maka dia hanya seperti biasa saja, plastik kemudian elastis, tidak akan bertambah, ya. Ketika naik, semakin temperaturnya naik, semakin sedikit waktu yang bisa digunakan, ya, sebelum akhirnya rupture. Nah, untuk aplikasi jangka panjang misalnya reaktor nuklir yang direncanakan hingga waktu yang sangat lama, parameter creep rate yang bagian tengah ini yang umumnya digunakan, ya. Sedangkan untuk aplikasi jangka pendek misalnya untuk turbine blade pada pesawat, total rupture time, ya, yang digunakan, ya. Baik nilai DE per DT maupun TR diperoleh dari eksperimen dan interpolasi, ya. Ini contohnya dari super alloy S590 nilai rupture-nya, ya. Kalau saya memiliki stres, kalau spesimen saya beri stres 400 misalnya, surface temperature-nya pada suhu 650 derajat Celcius, maka saya akan dapat berapa lama, ya? Berapa jam? 10 pangkat minus 3 jam, ya. Ini lifetime, ini untuk strain rate. Ini misalnya 400. Ya, sini saya akan dapatkan kira-kira sampai 30 jam misalnya. Seperti itu, ya. Oke, ya.
Oke. Nah, spesimen material yang digunakan untuk kondisi grip akan lebih kuat terhadap deformasi jika dia single kristal, grain yang lebih besar. Ini kebalikan dengan strengthening, ya. Kebalikan dari efek grain boundary strengthening, ya. Oleh karena itu umumnya digunakan columnar grain atau kristal tunggal, single kristal. Ini untuk blade pesawat terbang, ya. Yang umumnya kan temperatur tinggi sebagainya. Oke. Nah, itu tentang failure, ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami, ya. Kalau belum paham, ulangi lagi, ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.